Salam umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi bersama dengan kami Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Denpasar di dalam pembahasan rangkuman Sekolah Sabat untuk pekan ini. Kita akan awali dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan telah menyertai kami. Pada kesempatan ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan sebuah judul Kebangkitan Sebelum Salib. Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat akal budi dari surga melalui Roh Kudus agar kami dapat mengerti maksud-maksud Tuhan di dalam pembahasan firman Tuhan pada sore hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pekan ini berjudul Kebangkitan Sebelum Salib. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Baik saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pekan ini membahas tentang kebangkitan sebelum salib. Ada beberapa tokoh yang akan kita pelajari dalam pelajaran Sekolah Sabat kita kali ini. Yang pertama adalah Musa. Musa adalah sebagai orang yang satu-satunya dibangkitkan oleh Tuhan pada zaman itu. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 34 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, kita lihat bahwa di situ Musa berumur 120 tahun. Lalu dia meninggal dan dikuburkan. Kalau kita lihat dalam referensi tulisan daripada hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan bahwa Musa telah meninggal dan dikuburkan oleh Kristus dan para malaikat. Dan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 36, kita melihat bahwa ketika murid-murid Yesus mereka mempunyai kesempatan untuk mendapat satu penglihatan di mana Yesus sedang berbicara dengan Musa maupun Elia. Dari ayat-ayat tersebut membuktikan kepada kita bahwa Musa adalah satu-satunya orang yang telah dibangkitkan oleh Yesus pada zaman itu. Dan buktinya dia telah berada di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita melihat putra daripada seorang janda yang berada di Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 24 kita mengetahui semua ceritanya. Di mana pada saat Elia berkunjung ke rumah seorang janda yang di Sarfat, setelah janda itu memberikan jamuan makan kepada Nabi Elia, dan pada beberapa saat dan kita melihat bahwa anak daripada janda di Sarfat ini meninggal. Ya. Lalu pada saat itu kita melihat bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka Tuhan pun membangkitkan anak daripada janda yang berada di Sarfat. Kemudian kita lihat bukti yang kedua. Seorang perempuan, putra daripada seorang perempuan Sunam. Yang kalau kita baca ceritanya terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 37. Hal yang sama ketika Elisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan pun membangkitkan anak daripada perempuan Sunam yang berada di tempat itu. Ini menandakan bahwa kebangkitan di zaman sebelum salib sudah terjadi. Yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai ke yang ke-17. Pada suatu ketika terjadi di kota Nain. Ada putra daripada seorang janda yang berada di kota Nain yang juga meninggal. Ya. Semua orang sudah memberitahukan kepada Yesus bahwa putra daripada seorang janda yang berada di Nain pun mengalami hal yang sama, meninggal. Dan pada saat itu Yesus pun datang. Kemudian Yesus pun membangkitkan orang tersebut. Kita melihat cerita yang aneh pada saat orang yang berada di kota Nain itu melihat
bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka pun menjadi takjub dan percaya. Kemudian kita bisa melihat putri daripada seorang yang bernama Yairus. Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Pada saat anaknya meninggal, Yairus pun segera pergi bertemu dengan Yesus. Dia menginginkan agar Yesus datang, kemudian membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Lalu kita melihat dalam cerita tersebut, waktu Yairus menyampaikan hal tersebut kepada Yesus, anaknya itu masih dalam keadaan sakit. Kemudian Yesus pun bersama dengan Yairus dan orang-orang banyak, mereka berjalan ke rumah daripada Yairus. Tetapi di pertengahan jalan ada kabar yang disampaikan kepada Yesus maupun orang-orang yang bersama dengan Yairus, bahwa anak daripada Yairus itu telah meninggal. Maka pada saat mereka pun kembali sampai ke rumah Yairus, Yesus bersama dengan beberapa muridnya, kemudian bersama dengan orang tua daripada anak yang sudah meninggal, mereka masuk ke dalam, kemudian Yesus pun membangkitkan anak daripada Yairus. Ya, seorang gadis berumur 12 tahun. Yesus pun membangkitkannya. Yang terakhir, saudara-saudara, Lazarus. Kita semua mengetahui bersama-sama bahwa ketika diberitahukan oleh Maria bahwa saudaranya yang bernama Lazarus ini meninggal, ya, Yesus sudah mengetahui berita tersebut dan Yesus mengetahui bahwa benar-benar Lazarus itu sudah meninggal. Tetapi Yesus mengalihkan perjalanan mereka ke kota yang lain. Ya, mungkin Maria merasa agak kecewa atau bagaimana. Tetapi ini yang Yesus lakukan. Dan pada saat diberitahukan bahwa memang Lazarus itu sudah benar-benar meninggal, maka Yesus pun datang. Kalau kita melihat ketika Yesus sampai ke depan, ke tempat di mana Lazarus dikuburkan, di sana dia melihat banyak orang yang sedang berkabung oleh karena kesedihan yang dialami daripada keluarga Maria ini. Maka dengan keras Yesus mengatakan kepada Lazarus, dia mengatakan, "Lazarus, bangunlah." Maka ketika itu pun Lazarus bangun. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang berada pada saat itu, "Jangan bersedih. Lazarus itu hanya tidur saja. Dia akan dibangkitkan." Kalau kita melihat pelajaran kita pada sepanjang pekan ini, ada beberapa tokoh yang Alkitab sudah sebutkan di mana Yesus membangkitkan mereka. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, melainkan ia akan hidup. Yesus yang sama mengatakan kepada kita. Ya, kalau kita melihat dalam ayat lanjutan daripada ayat 25, yaitu, "Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Ini menandakan bahwa baik orang yang sudah mati, orang percaya yang sudah mati, bahkan orang percaya yang masih hidup, ketika Yesus datang, ketika sangkakala Allah berbunyi, orang-orang tersebut orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup akan diangkut bersama-sama dengan Yesus menuju ke surga. Ini adalah salah satu janji kepastian yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita semuanya. Bahwa apabila kita percaya kepada Yesus dan menuruti segala perintah-perintahnya, bahkan menuruti segala kehendaknya, kita tidak akan mati. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Ini adalah satu janji kepastian yang Yesus berikan kepada kita. Percayakah saudara akan hal ini? Jika saudara percaya, saudara boleh katakan amin. Karena ini adalah salah satu janji Yesus kepada kita semua sebagai umat-umat pengharapan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat tentang kebangkitan sebelum salib, di mana Tuhan telah membangkitkan umat-umat Tuhan di masa yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa pada masa-masa yang akan datang, kami semua yang percaya kepada Tuhan, walaupun kami sudah mati, kami akan dibangkitkan untuk menyongsong kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, bahkan menerima upah yang Tuhan sudah janjikan.
Berkatilah kami sepanjang hidup kami ini, agar sisa hidup kami ini kami gunakan hanya untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah pelajaran pada kesempatan ini membawa berkat kepada kami, agar kami selalu percaya bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kebangkitan. Yesus adalah kebangkitan dan hidup, membuat kami semakin percaya bahwa kami akan dibangkitkan walaupun kami sudah mati. Ampuni segala dosa kami yang banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mohon like dan subscribe dan boleh di-share. Terima kasih.